menjerat saya, begitu. mau menjerat saya dengan undang-undang elektronik, ya kita senyum saja. Gitu. Iya, Kebetulan dulu sebelum kita punya undang-undang elektronik, kan undang-undang kita kan undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Iya, betul. Terus ada permasalahan KPU waktu itu, ada hacking di situs KPU, kita mendesak supaya kita memiliki undang-undang itu. Iya. Saya lah dibalik undang-undang ITE Ada nomor 11 tahun 2008. yang ikut merumuskan, ya, merencanakan. kan ketika gitu. sudah di DPR, saya juga yang ikut merevisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Ya ini lucu saja. Ya, masuk Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, kesempatan ini kita mempunyai kesempatan yang langka, saya katakan begitu, karena kedatangan tamu yang pastinya sahabat-sahabat sudah kenal, yaitu Mas Roy Suryo. Nah, Mas Roy Suryo ini kebetulan berkunjung di ini ya, teman-teman UI Watch, Ya. alumni UI. Ya. Jadi Mas Suryo apa masih alumni UGM, kelompok yang kiri apa yang kanan atau yang mana nih? Atau yang asli atau yang palsu? Nah, kalau kiri kanan tergantung memandangnya dari mana. Oh, iya. Tapi Gitu. alhamdulillah kalau yang tadi asli ya, Asli. kalau itu sih sudah jelas. Saya Sudah jelas. mengatakan bahwa insya Allah kalau yang asli itu dengan yakinnya itu kan pasti punya track record yang jelas. Iya. Nggak hanya punya foto-foto dengan teman-temannya, tapi kan juga dengan pengakuan di mana dan wisudanya juga ada. Iya, gitu. itu jadi sahabat sudah diungkapkan oleh Mas Suryo bahwa beliau adalah juga salah satu alumni dari UGM, Mas ya, Universitas Gadjah Mada yang asli S1, S2 saya S1, dari sana S2 semua. juga dari sana, Iya. begitu. Kita bersyukur bahwa beliau bisa bersilaturahmi dan bercakap-cakap dengan teman-teman dari UI Watch. Saya yang terima kasih, saya yang merasa sangat terhormat bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih, alhamdulillah. Dan tentu alumni apapun selain UI adalah salah satunya UGM, tergabung dalam aliansi Perguruan tinggi swasta. Ya, bersatu. APTB ya, Ya. Aliansi Perguruan Tinggi Bersatu. Ya. Alumni. Ya. Ya. Terima kasih Mas Suryo sekali lagi. Iya. Jadi Mas Suryo ini kelihatannya kemarin ini ya, agak boleh dikatakan ramai juga ya, terutama di media sosial tentang laporan Mas Suryo Iya. ya, kepada pihak Polda Metro Jaya. Yang rame itu bukan laporan saya yang ditolak ya gitu. Iya. Itu memang rame ya gitu karena kan logikanya orang melaporkan di mana saja itu kan polisi itu kan tugasnya mengayomi dan melindungi. Betul, mengayomi melindungi. Ya, tapi kan laporan saya dengan alasan lokus deliktinya tidak tepat, kan kemudian kan ditolak. Kemudian Itu tentang apa laporannya, Pak? saya waktu itu sebenarnya adalah tanggal 23 Februari. Iya. Berdasarkan banyak masukan dari masyarakat, Iya. banyak pertanyaan, saya kemudian melakukan telaah ya, Iya. riset ilmiah terhadap bukan pidato ya, wawancara doorstop dari seorang pejabat negara, Iya, Menteri betul. Agama, Menteri Agama. ketika ada di Pekanbaru. Pak Yakut itu ya? Ya, nah dalam wawancara yang kalau lengkapnya itu panjangnya adalah sekitar 2 menit 50 detik. Ada kata-kata yang memang sangat mengebohkan. Iya. Yaitu ada, maaf ini, gonggongan anjing. Gonggongan anjing. Nah, dijelaskan ketika beliau menjelaskan soal aturan-aturan tentang pengeras suara. Dan pengeras suaranya memang bukan pengeras suara di sembarang tempat, tapi pengeras suara di musola, masjid. Dan kita tahu dalam rekaman itu kalau yang lengkap, yang utuh, adalah kata-kata menyebutkan itu sebelum dan sesudah azan 5 kali dalam sehari dan sebagainya. Saya dituduh, kemudian bahkan ketika saya melaporkan itu tidak diterima, esok sorenya saya balik dituduh untuk katanya melakukan rekayasa, ya, manipulasi terhadap rekaman, dianggap saya memotong-motong rekaman, menambah kata-kata atau istilahnya kalau beberapa teman-teman itu mengatakan saya mau dibunianikan. Oh, Ya. kebetulan Buniani klien saya juga pada waktu itu, Betul. beberapa tahun yang lalu. Dan sebenarnya kan apa yang dialami oleh Mas Buniani itu kan sebenarnya juga tidak salah juga sebenarnya. Iya. Hanya menambahkan caption, tapi karena kebetulan ada tambahan caption itu. Itulah yang digoreng satu kata, Iya, pakai itu. pakai aja, Padahal betul. sebenarnya itu hanya kayak kata pakai. Nah, Substansinya tidak merubah. tidak sama berubah, sekali. memang Iya. aslinya Iya. Ahok bicara begitu gitu Betul. loh. Nah ini juga sama dan kebetulan lagi karena kita juga sudah tahu dari hal yang sama itu dan kebetulan saya memang bukan bukan hal kemarin sore saya kebetulan melihat-lihat soal video begini. Nah jadi artinya saya selain di UGM di jurusan komunikasi kan dulu saya juga ngajar juga di ISI, Institusi Indonesia
Fakultas Seni Media Rekam, Iya. jurusan televisi, mata kuliahnya editing Memang elektronik bidangnya di teknologi situ. Dan komputer kebetulan itu. memang tidak melakukan rekayasa. Yang penting gitu, Iya. motong di depan, motong di belakang tuh boleh. Iya. Yang penting nggak motong di tengah, in between cut, nggak. Yang penting tidak kemudian melakukan pengubahan arti. Ya, jadi kalau secara hukum ya, Ya. atau pembuktian dalam hal ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang tadi Mas Suryo katakan apakah Ya. itu ditambahi, dikurangi, dipotong sedemikian rupa. Jadi Ya. artinya rekaman asli itu Mas Suryo miliki dan bisa Ya. buktikan itu ada sebetulnya. Betul. Jadi kalau ada pihak-pihak menyatakan begini begitu rekayasa potong sini potong sana itu Ya. mencari-cari saja Mas Suryo, Iya, mengada-ngada saja. jadi artinya kan Dan katanya laporannya malah diterima gitu kan. Nah, ini yang lucu kan gitu. Jadi kan artinya ketika kemudian bukti yang kemudian dilaporkan sama mereka, ya gitu. Nah ini, jadi kemudian kan yang bersangkutan kan Ya. jelas-jelas mengatakan ada di dalam rekaman ini ya gitu. Nah ini akhirnya saya pun juga posting ya lengkapnya sepanjang 3 menit gitu ya. Jadi kan bicara mulai dari aturan dan kemudian kan ada kata-kata lengkap di situ. Akhirnya karena permintaan masyarakat juga, saya juga upload ini. Iya, gitu. akhirnya Mas Suryo memang bahkan mengupload, ya. bahkan yang saya upload lengkap itu ternyata ada kata-kata 5 menit atau sebelum dan sesudah adzan. Bahkan 5 kali dalam sehari pun juga ada kata-kata itu. Iya, Jadi lebih lengkap. Jadi kalau para buzzer kemudian mengatakan saya memelintir, mengatakan tidak ada kata adzan, nah berarti mereka lah sebenarnya yang sudah melintir itu. Tapi ya sudahlah, saya dilaporkan, nah kita tunggu saja gitu Dan sebelumnya saya juga mengaturkan terima kasih. Iya. Saya juga mendengar teman-teman dari UI Watch menyampaikan sikap dan menyampaikan dukungan secara moral dan juga secara teknis hukum. Saya benar-benar sangat terbantu. Saya benar-benar sangat menghormati apresiasi saya untuk teman-teman UI Watch, dan moga-moga kan ini memang satu ikhtiar kita bersama. Lillahi ta'ala kita melakukan ini tanpa ada pretensi atau tanpa ada intensi apapun ya terhadap pribadi yang bersangkutan. Jadi betul. Ya saya aja, mari kita tunggu. Jadi sahabat, tadi seperti secara gamblang, secara lugas, secara transparan Mas Roy Suryo menjelaskan bahwa atas video yang katanya direkayasa atau dipotong semua itu langsung ditampilkan oleh beliau secara lengkap sebetulnya. Betul. Jadi itu jelas tidak ada rekayasa sama sekali. Ada di Twitter saya ya, baik yang versi yang pendek 34 detik. Kenapa 34 detik? Dalam tayangan yang lain di YouTube ini saya juga sudah sampaikan bahwa research ini ilmiah lagi. Research ilmiah orang membaca di sosmed itu biasanya hanya sepanjang 30 detik. Jadi 30 detik itulah yang saya highlight. Yang penting dalam 30 detik itu tidak ada yang dipotong di tengah, tambahin suara, tambahin video, tambahin yang lain ya. Jadi hanya highlighting itu tidak masalah. Iya, jadi secara teknis saya begitulah seperti Mas Suryo sudah jelaskan. Cuma saja secara legal juga perlu kita singgung di sini, Mas Roy Suryo. Jadi pihak yang katakanlah dari kelompok GP Ansor begitu, yang mereka melaporkan ke Polda, Sementara itu dalam hal ini secara hukum adalah orang atau person atau seseorang yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Kan Menteri Agama, kalau itu Menteri Agama, maka seharusnya Menteri Agama yang melaporkan. Itulah Undang-Undang ITE kita nomor 19 tahun 2012 mengatakan begitu. Betul, dan harusnya kan tambah dengan, saya kira Pak Ju juga mengerti, masyarakat juga sudah membaca bahwa SKB 3 Menteri, Surat Bersama 3 Menteri, tambah SKEP Kapolri. Selain ada restoratif justice, itu kan juga menyampaikan harus yang bersangkutan sendiri. Ini tiba-tiba ada orang lain yang kemudian mengatasnamakan lapor dan itu diterima, terus kemudian menyinggung-nyinggung soal undang-undang ITE ya. Yang Kapolri 2021 kemarin itu beliau lebih harus mengedepankan restoratif justice, para pihak dipanggil, dijak ngomong apa terus kemudian mau menjerat saya dengan undang-undang elektronik. Ya kita senyum saja gitu ya. Kebetulan dulu sebelum kita punya undang-undang elektronik, kan undang-undang kita kan undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Terus ada permasalahan KPU waktu itu, ada hacking di situs KPU. Kita mendesak supaya kita memiliki undang-undang itu. Saya lah dibalik undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Yang ikut merumuskan, kan ketika sudah di DPR,
saya juga yang Iya, ikut merevisi menjadi mesti Undang-Undang 19 tahun 2016. Ya ini Itu. lucu saja. Ya, Mas Roy Suryo ini betul tahu substansi dan materi daripada Undang-Undang ITE tersebut ya. Jadi seperti itu Insya Allah begitu. sahabat-sahabat. Ya. Jadi aneh juga ya Mas Roy Suryo. Padahal beberapa kasus yang saya ketahui menyangkut Iya. apakah persoalan Undang-Undang ITE itu. Betul. Itu dilaporkan walaupun kasusnya juga nasional katakanlah menyangkut tokoh nasional. Dilaporkan di mana saja. Di Polda, di Betul. saja. Iya. Diterima. Iya, gitu loh. diterima. Nah, ini Mas Roy Suryo langsung ditolak aja Bu. Kayak Bahar bin Smith Iya. atau kemudian Gisel ya. Gisel itu betul, pun Gisel. pelaporannya di Jakarta. Iya. Lokus deliktinya ada di salah satu hotel di Medan. Masuk juga kan gitu. Jadi banyak sekali jurisprudensi sahabat-sahabat yang bisa lakukan seperti itu dan Ya. faktanya seperti itu dan nyatanya pihak polisi menerima dan untuk kasus Mas Roy Suryo ini atau LP Mas Roy Dikatakan- Suryo ini ada tanda kutip diskriminasi gitulah kira-kira begitu. Ada satu lagi sebenarnya saya juga tidak hanya saya ya. Iya. Teman-teman yang lain yang melaporkan juga di Bareskrim. Ya, saya dengar juga Pak Novel Bamumin. Bamumin, ya, rekan saya itu. Ya, itu pun kan juga lapor di Bareskrim. Iya, Ya, gitu. betul. Tapi kan ketika lapor di Bareskrim ternyata ditolak juga. Ya, kemudian dengan alasan belum ada fatwa MUI. Kan lucu juga gitu. Iya. Artinya kan di satu sisi ditolak dengan lokus delikti, Iya. yang satu lagi ditolak dengan tidak ada fatwa MUI. Dari fatwa UMI. Jadi itulah fakta yang terjadi ya. di penegakan hukum kita, para sahabat sekalian. Jadi yang katanya Indonesia ini negara hukum, menganut konstitusi Undang-Undang 145, tapi faktanya dalam praktiknya masih kita jumpai hal-hal yang sifatnya diskriminatif seperti itu. Baik. Begitu, Iya. Mas Suryo. Iya. Ada yang perlu tambahkan, Mas Suryo? Ya, saya kira sekali lagi kita lihat saja ya. Yang di sisi lain saya juga mengatakan kita ini lagi merah, lagi hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Gak apa-apa. Ya, biarkan juga mungkin kalau habluminanas itu hubungan antar manusia itu masih ada yang bisa ngatur-ngatur. Ya. Saya percaya betul ya hubungan kita dengan yang di atas, Habluminallah. kita itu akan tetap ada dan saya pun juga sudah melihat ya. Saya merasakan, saya juga pasti ya ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran, keadilan itu akan pasti terungkap. Dan sekarang sudah mulai muncul orang-orang yang selama ini menyampaikan biasanya bertolak belakang dengan saya gitu. Iya. Malah mereka sekarang menyampaikan hal-hal yang mendukung. Dan juga unik gitu ya. Misalnya ketika, nah ini Gimana, Mas Suryo? ada contoh lain nih. Iya. Mari oleh siapa? Oleh Menteri Agama sendiri. Oh. Ini seorang yang biasanya juga menyampaikan pandangan-pandangan yang Iya, biasanya dikenal lebih mendukung pihak rezim. betul. Setahu saya begitu. Iya, mengkritik habis-habisan dan bahkan menyampaikan soal Iya. tentang yang bersangkutan tentang Iya. Pak Menteri. Jadi silakan. Ini juga lengkapnya juga saya quote juga di Twitter saya. Iya. Ya gitu, saya arahkan juga kalau mau nonton YouTube-nya. Iya, masyarakat saya bantu silakan. beliau. Iya. Wah, untuk supaya ditonton YouTube-nya juga. Jadi Ya, pakar jadi clear. atau ahli IT sudah siap untuk mendukung juga, membantu. Jadi artinya menjelaskan. kalau memang benar ya insya Allah itu akan benar. Insya Allah. Ya, tapi kalau memang salah ya itu akan seleh kalau dalam bahasa Jawa. Baik, sahabat, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Roy Suryo dikenal selama ini sebagai pakar IT perihal fenomena tentang tadi suara guguk-guguk, nah, begitu ya, dikaitkan dengan azan di masjid begitu, Ya. Mas Suryo. Dan kita yakin bahwa kebenaran itu pasti akan Amin. terungkap karena azan adalah merupakan suatu panggilan sholat. Betul. Bagi Harus umat kita, Islam ya. itu diwajibkan, Mas ya. Betul, Dan ya. ini coba katakanlah dikutak-kutik sedemikian rupa dan masalah ini saya pikir saya juga udah dengar 10 atau 15 tahun lalu udah nggak ada masalah, Mas. Iya, Ya. kenapa sekarang jadi ramai Iya. dan aturannya sih sebenarnya Iya. tidak terlalu bermasalah. Iya. Penjelasannya saja yang Iya. kemudian menggunakan diksi yang ya Ya, setahu saya Tidak juga tepat. dari Kementerian Agama Dirjen nih, Pak. Ya. Sekelas Dirjen itu dari tahun 78 udah diatur. Betul, sudah Soalnya ada, tidak ada ya. masalah. Lebih dari 30 tahun ya. Iya. Jadi demikian para sahabat, apa yang sudah kita diskusikan insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk menegakkan
hukum dan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan undang-undang yang berlaku sebagai negara Republik Indonesia katanya berdasarkan berlaku. Kita jumpa lagi di kesempatan lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.